Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membaca semua angka di hasil regresi. Di sini yang akan saya pergunakan sebagai contoh adalah hasil regresi dari Fick Effect. Nah, model Fick Effect merupakan model yang menunjukkan perbedaan konstanta antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model Fick Effect dikenal dengan model efek tetap, artinya bahwa suatu objek memiliki konstanta yang tetap, besarannya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besar dari waktu ke waktu. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel dummy atau biasa disebut variabel semu. Oleh karena itu, model ini atau Fick Effect ini itu merupakan model yang sering disebut Last Square Dummy Variable atau LSDV. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menunjukkan cara membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Untuk membedakan itu akan saya buatkan di next video. Di video ini saya akan mengajarkan cara interpretasi hasil Fick Effect tanpa adanya variabel dummy. Pertama, saya akan membaca hasil dari uji parsial yang ada di atas. Kemudian saya akan membaca hasil dari uji determinasi yang ada di bawah. Nah, saya baca terlebih dahulu hasil dari uji parsial, yang mana saya akan memulai dari variabel log x1, log x2, dan konstantanya di bagian koefisien. Nah, untuk nilai dari konstanta di bagian koefisien itu sebesar 3152027. Nilai ini disebut juga dengan konstan atau intercept, yang mana di sini tadi nilainya sebesar 31,52027, yang dapat diartikan jika besarannya atau jika besaran dari nilai log x1 dan log x2 yaitu sama atau nilainya sama, maka pengaruhnya terhadap y, ini untuk dependent variable y, itu sebesar 31,52027. Ini ya. Kemudian untuk variabel log x1 dinilai koefisiennya itu sebesar minus 1,356097. Nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, tadi hasilnya minus, kan ini minus, artinya adalah bernilai negatif. Sehingga dapat kita baca, jika terjadi kenaikan log x1 ini sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan y, ini y untuk dependent variable sebesar 1,356097. Jadi untuk minusnya tidak perlu disertakan kembali, karena minus ini kan negatif, jadi interpretasinya menurunkan. Kalau ini positif, interpretasinya meningkatkan atau menaikkan. Selanjutnya, untuk log x2 itu nilainya untuk koefisiennya sebesar minus 0,572749, yang mana nilai ini bernilai negatif, yaitu minus kan, jadi bernilai negatif. Sama seperti tadi log x1, interpretasinya jika terjadi kenaikan log x2 sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan y, ini y, sebesar 0,572749. Berikutnya, kita baca nilai dari standar error. Nah,
nilai standar error atau bisa disebut dengan nilai kesalahan baku merupakan nilai standar deviasi dari rata-rata. Nah, nilai standar error untuk C, ini untuk C atau konstanta atau konstan, itu sebesar 2,695887. Semakin benar estimasi dalam model regresi, maka semakin baik model untuk digunakan. Syaratnya, nilai standar error atau kesalahan baku semakin kecil atau mendekati 0. Nah, nilai untuk konstantanya, untuk standar errornya, itu 2. Jadi tidak mendekati 0. Tapi yang kita lihat bukan nilai dari konstantanya, melainkan nilai dari variabel independennya. Untuk variabel log x1 itu nilai standar errornya sebesar 0,256726. Untuk log x2 nilai standar errornya 0,126709. Yang mana nilai ini mendekati 0. Sehingga semakin benar estimasi dalam model regresi. Setelah kita melihat nilai dari standar error, kita lihat nilai dari t-statistik. Nilai t-statistik digunakan untuk melihat nilai signifikansi dari koefisien regresi di pengujian hipotesa atau hipotesis yang menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X untuk variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel Y untuk variabel terikatnya. Nilai t-statistik diperoleh dan didapat dari hasil estimator koefisien dibagi dengan standar error atau kesalahan baku. Nah, untuk hipotesanya di t-statistik ini, H0-nya ini kan karena dua variabel independen, jadi saya membuat dua hipotesa. Yang pertama, untuk hipotesa pertama, H0 log x1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian H1 log x1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk hipotesa kedua, H0-nya log x2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1-nya log x2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, penjelasannya, semakin besar nilai t-statistik, maka peluang mendapatkan hasil signifikan atau menolak H0 dan menerima H1 itu semakin besar. Selain kita dapat melihat nilai signifikansi dari t-statistik, kita juga bisa melihat nilai signifikansi dari probabilitas atau biasa disebut p-value. Nah, cara melihatnya dengan membandingkan nilai ini terhadap tingkat alfa. Di contoh ini, saya menggunakan tingkatan alfa 0,05 atau 5%, yang mana tingkatan alfa ini merupakan tingkat kebenaran. Jadi, kalau misalkan teman-teman mengambil 5%, artinya penelitian teman-teman itu memiliki tingkat kebenaran sebesar 95%. Kesalahannya hanya 5%. Teman-teman juga bisa menggunakan tingkatan alfa yang lainnya. Jadi tidak harus menggunakan tingkatan alfa 0,05. Bisa teman-teman menggunakan tingkatan alfa misal 0,01 atau tingkatan alfa 0,10 misalkan. Itu bisa. Oke, kembali lagi ke hasilnya. Nah, di sini nilai dari konstanta untuk p-value atau probabilitasnya sebesar 0,0000. Dan nilai ini juga sama dengan nilai log x1 atau log x2. Ini kan variabel independen ya kan? Log x1, log x2 itu variabel independen yang mempengaruhi dependent variabel y. Nah, nilainya ini 0 semua. Artinya, kalau kita bandingkan dengan tingkatan alfa 0,05, maka nilainya di bawah tingkatan alfa. Sehingga kesimpulannya data signifikan.